Hey guys, balik lagi dengan Koko. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba nih Xiaomi kemarin beberapa hari lalu tuh ngasih teaser kalau dia bakal ngeluarin seri Redmi Note terbarunya. Dan bener aja, setelah beberapa hari, akhirnya di sosial medianya Xiaomi dia ngeluarin poster kalau bakal nge-launching si Redmi Note 10. Dan kebetulan kami dapat nih seri Redmi Note 10-nya. Karena di acara launchingnya bakal ada dua seri, yaitu Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Karena saya juga baru pegangnya beberapa hari, jadi ini adalah video first impression saya ke Redmi Note 10 ini. So, kita mulai videonya. Oh ya, disclaimer dulu nih. Jadi Redmi Note 10 yang saya pegang ini masih yang Global Edition ya, bukan yang versi resmi Indonesianya. Jadi mungkin bakal ada beberapa poin yang beda nih. Sebelum ke bagian hands-on, kita ke unboxingnya terlebih dahulu. Jadi box Redmi Note 10 yang saya punya ini berwarna dominan putih dengan gambar produknya di bagian depan. Sedangkan di sisi bawah ada keterangan produknya di mana punya saya ini berwarna light green dengan 4GB RAM dan 64GB ROM. Lalu bagian samping-samping ada tulisan Redmi Note 10. Oke, kita buka. Di dalamnya tuh ada unitnya pasti. Di bawahnya ada box tipis. Jika dibuka ada sebuah pin ejector SIM card. Terus ada user guide dan warranty card. Serta masih dapat bonus soft case yang lentur kayak gini. Lanjut lagi ada adapter charger dengan output maksimal 33 watt dan sebuah kabel USB Type-C di mana bagian lubangnya diberikan aksen berwarna orange. Sekarang ke bagian hands-on-nya. Pertama kali pegang Redmi Note 10, kesan premium berasa sih di handphone ini. Bodinya juga berasa lebih solid dan ramping ketika saya genggam. Kali ini saya suka dengan finishing dari Redmi Note 10 ini. Walaupun handphone kelas mid-range, tapi nggak yang berasa murahan gitu. Frame-nya pun aluminium berasa kokohnya. Desain kamera belakangnya pun kali ini juga beda, terasa lebih mewah. Ada tulisan ultra premium kecil dan dilengkapi juga dengan LED flash. Sisi kanan frame kamu bakal menemukan tombol power yang berfungsi juga sebagai sensor fingerprint dan tombol volume up and down. Sisi atas ada lubang speaker, IR blaster, dan lubang mic. Sisi kiri ada triple slot untuk dual SIM card dan satu slot lagi untuk memori eksternal. Sedangkan untuk sisi bawah ada lubang audio jack 3,5 mm, lubang mic, lubang USB Type-C, dan lubang speaker. Frame-nya di bagian samping tuh melengkung dan untuk atas dan bawahnya tuh flat. Di genggamanku sih ini berasa tipis ya, nggak kayak seri Redmi Note sebelum-sebelumnya. Dan yang paling berasa lagi yaitu bagian depannya. Layar berukuran 6,43 inch Full HD Plus Super AMOLED dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Nah, kalau Super AMOLED gini kan asik nih, di mata lebih nyaman dan produksi warnanya jelas lebih kontras dan vivid. Di layarnya ini juga tersembunyi kamera depan yang berukuran 13 megapiksel aperture f2.3. Bezel kiri, kanan, atas, bawahnya juga tipis. Berasa layarnya full gitu. Buat main game atau nonton YouTube makin puas, warnanya lebih gonjreng lah. Dan karena Super AMOLED jadinya ada fitur Always On Display. Terus kalau ada notif, layarnya berkedip biru gini. Kebagian performa, jadi kali ini Xiaomi membawa chipset baru besutan Qualcomm yaitu Qualcomm Snapdragon 678 dengan kekuatan octa-core up to 2,2 GHz dengan GPU Adreno 612 dan unit yang saya punya ini punya RAM 4GB dan ROM 64GB. Lalu untuk menopang performanya ada baterai berkapasitas 5000 mAh yang disupport pengisian cepat maksimal 33 watt di mana cukup 25 menit aja kamu bisa mengisi sampai 50%. Secara pengetesan menggunakan Antutu Benchmark 8 yang terbaru, Redmi Note 10 ini mendapatkan skor 220 ribuan di mana CPU-nya 93 ribuan dan GPU-nya 31 ribuan. Terus di Geekbench 5, angka single core di 457 dan multicore di 1083. Lanjut lagi di 3D Mark, overall skornya di 482 dan average FPS-nya di 2,90. Sedangkan untuk main game seperti PUBG Mobile contohnya, kamu masih bisa dapat settingan rata kanan, HD, framerate high, atau di smooth framerate ultra. Gameplaynya stabil dengan rata-rata bisa dapat 40 fps, nggak ada lag dan gironya lancar. Playable banget lah jika bermain di settingan smooth ultra ini. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu naik ke 42 derajat Celcius. Kalau dipakai untuk main game Genshin Impact beda lagi. Di sini kamu bisa bermain dengan settingan grafik rendah. Gameplaynya sih masih oke ya. Saya masih bisa bermain dengan nyaman, ada sedikit lag sih muncul tapi nggak mengganggu.
Nanti untuk pembahasan detailnya soal game akan saya suruh Irul untuk bikin di channel Flash Mobile Game. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kebagian kamera, setup quad kameranya punya konfigurasi 48 megapiksel main kamera aperture f1.8, terus 8 megapiksel ultra wide aperture f2.2, makro kamera 2 megapiksel aperture f2.4 dan depth sensor 2 megapiksel aperture f2.4. Fiturnya bisa dibilang cukup komplit karena ada mode pro, timelapse, night dan tentunya 48 megapiksel. Sedangkan di video untuk kamera belakang mampu merekam hingga 4K 30 fps. Terus untuk kamera depan cuman mentok di 1080p 30 fps. Hasil kameranya kalau menurut saya nggak terlalu impresif sih. Coba deh lihat foto-foto berikut ini. Terus untuk hasil video akan lebih smooth jika di settingan 1080p 30 fps saja. Cukuplah kalau untuk sekedar mengabadikan momen-momen dalam bentuk video. Karena yang saya pegang ini masih Redmi Note 10 Global Edition, saya masih belum bisa ngomong banyak soal fiturnya. Cuman kalau yang Redmi Note 10 ini saya bisa pastikan kalau nggak ada NFC-nya. Serta Redmi Note 10 ini sudah support IP53 di mana dia dust dan splash resistant. Jadi kalau kena cipratan air masih nggak apa-apa lah kalau terpaksa. Oh ya, sedangkan untuk MIUI-nya masih menggunakan MIUI 12 berbasis Android 11. Oke, sedikit kesimpulan karena ini baru video first impression ya. Jadi Redmi Note 10 ini cukup membuat saya tertarik apalagi soal desain dan layarnya yang di-upgrade menggunakan Super AMOLED. Selebihnya kalau soal kamera dan performa saya rasa peningkatannya masih belum signifikan. Apalagi kali ini di Redmi Note 10 tuh nggak ada NFC-nya. Buat teman-teman yang kemarin sudah pakai Redmi Note 9 dan bergantung di NFC, saya rasa hilangnya NFC di seri ini tuh cukup disayangkan. Dan tinggal lihat aja nih, bakal dirilis di harga berapa. Karena mengaca perilisannya di India kemarin, Redmi Note 10 ini dijual di harga Rp12.000 atau 2,4 juta rupiah. 2,4 jutaan gitulah. Karena pas bikin video ini saya juga belum tahu persis nih harga Redmi Note 10 ini bakal dijual di harga berapa. So nanti informasi soal penjualan ataupun harganya akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.